kita tuh kayak Merapi dan Merbabu, berdampingan, saling menemani, tapi nggak bisa bersatu. Weis, cager keo. Alhamdulillah. Aduh, ngeselilanya tuh panggih. Ya, lumayan, lumayan. Sebelum ianya kita kan nggak tahu ya, saha ieu teh cenah. Kita tidak lupa mematuhi prokesnya. Tadi kita pakai masker, tapi kan sekarang jarak udah lumayan jauhnya. Terus yang kedua kita juga udah vaksin. Vaksin pertama dan vaksin keduanya keo. Apalagi akeo dia apanya boleh dikatakan penggerak lah. Jadi ya yang muda yang berkreasi teh ya. Kela ai urang nyebutna Akeo atau Indra itu. Bebas, bebas lah. Jadi Akeo ini salah satu pendaki dan manusia kuat. Kunaon sih kurang disebut manusia kuat? Dulu orang pernah mendakinya jeung Akeo ieu dan orang mah teu nepi gitu. Hanya setengah perjalanan terus orang balik deui. Nah, kieu Keo, Kumaha, kumaha. kan mendakinya di dinya teh. Iya, Meureun jeung urang teh lagi di dinya teh geus beberapa gunungnya. iya. Nah, nepi ka ayeuna itu kan beberapa tahun yang lalunya. Geus sabaraha gunung Keo? Waduh, bingung kalau sababaraha gunung nama. Ya bukan berarti mau pamer atau kumaha. Cuman ya kadang hiji gunung ge sebeberapa kali didaki. Soalnya ya kan nganter oge aya nama istilahna. Itu siga awal-awal ke gunung teh untuk relaksasi gitu. Ayo nama bingung oge sih seberapa gunung nu geus didaki na gitu. Nu pasti geus leuwih ti 10 nya. Ayalah, insyaallah. Kalau gunungnya udah lebih dari 10 dan ieu nana kadituna tadi kan berkali-kali cenanya. Nah, ketika berkali-kali gitunya apakah aya rasa bosan atau kumaha tadi kan nganter gitu. Ya kan perjalanan bisa diulang tapi cerita takkan sama. Ya begitu. Ya meskipun misalnya Gunung Cikuray ya bersama Anda kan. Nya sareng abi Iya kumaha? kan. Sampai pos berapa kalau nggak salah pos 3 atau pos 4 Pos 4, pos 4. Iya, pos 4 turun lagi. Kemudian naik lagi ke sana. Perjalanan kan itu berarti diulang, tapi ceritanya beda karena pengulangan yang kedua itu sampai ke puncak. Ya, seperti itu karena ada kepuasan tersendiri gitu. Oh, jadi non tadi teh perjalanan tetap sama namun ceritanya beda atau Iya. kumaha? Perjalanan bisa diulang, tapi cerita takkan sama. Oh, jadi berarti kayaknya inti nama waktu mah tidak akan bisa diputar kembali ya. Iya. Seperti dia yang sudah menikah dengan orang lain. Ya, mungkin itu juga ada korelasinya dengan dunia mendaki yang digeluti ya. Heeh. Ya Nah, awalnya, rame ya, kumaha tah? ya mungkin klise lah. Kebanyakan para pendaki itu berangkat dari sakit hati. Wah, pendaki berangkat dari sakit Iya. hati. Ah. Banyak. Dan perlu digarisbawahi gunung itu tempat curhat paling nikmat tuh. Ya berawal dari sakit hati karena sebuah kejadian ya, kejadian tragis. Ditinggal nikah, awalnya ingin mencari relaksasi, kemudian menemukan money ya. Ya hingga sekarang dinikmati ya, seperti itulah. Oh, jadi sebenarnya terjebak gitunya. Iya, Terjebak antara kegalauan awal nama. Cuman ketika kita kaditu barulah merasakan oh ternyata enakeun gitu. iya dan menemukan hal baru. Karena ya seperti traveling ya kan istilahnya kalau mendaki itu menikmati ketidakterdugaan yang ada dan siap dengan apapun yang ada yang kita temui ya. Dan ketika saat itu merasakan diri paling tersakiti ketika kita traveling atau mendaki, oh ternyata sakit itu nggak ada apa-apanya. Maka dari itu ya
dengan mendaki saya bisa lebih mensyukuri hidup karena ternyata bohong. Hidup tanpa dia saya bisa baik-baik saja kok. Jai. Luar biasa ya bintang tamu orang. Selain dia pendaki, ternyata puitis oke kata-katanya karena emang background dia itu sastranya. Sastra naon ya udah gak perlu dibahas karena bahasan kita itu gunung. Kalau kita ngebahas sastra beda deh videonya bro. Tadi kan udah cerita merenya ngomongin cerita tadi kan ceritanya berbeda. Nah dari beberapa tahun terakhir atau dari beberapa gunung berarti kan tiap gunung punya cerita. Nah orang butuh dua atau tiga lah gunung anu cerita senang sih atau cerita yang sangat mengharukan atau kumaha gitunya, butuh sampel 3 gunung lah karena tadi kieu kan yang akhir katakan teh kondisi lagi galau dan ternyata hidup tanpa dia teh masih terasa nikmat gitu tapi gondok manger kan. Ya sebenarnya semua orang juga nggak akan ada yang benar-benar lupa, semua juga pura-pura lupa. Wah, atau itu juga aya lagu zaman ayeuna pura-pura lupa Iya. gitu nya. Nah, tadi masalah galau. Sebiasana kalau di podcast orang gitu kayaknya orang sok nenen non mana teh pesan buat rekan-rekan nu nonton teh di akhir. Tapi ya karena bahasan panjang, orang yakin ya bahasannya bakal panjang. Jadi pesannya ketika kita galau gitunya janganlah aneh-aneh gitunya karena masih banyak hal positif. Ini patut dicontoh rekan-rekannya yang dari Akeo, tapi untuk galau nama tidak patut dicontoh gitunya. Cuman cara dia gitunya ketika galau teh orang kudu kumaha dia tidak terjerumus ke lembah yang aneh-aneh gitu. Pada akhirnya ternyata dia menemukan gitu kan di gunung. Nah, terkait eta menemukan ya gunung, orang penasaran karena moal mungkinnya lamun ayeuna orang resep tapi gak ada yang disuka. Tah, pernah menang awewe teh aya naik gunung? Pernah sih. Tak kumaha caritana tah bisa menang awewe di gunung. Karena pandangan orang kayak wah ka gunung cenah. Nyanggo saya gunung berarti kan satuan dan lain-lain. Ternyata ada juga makhluk manis gitu. Apalagi kalau gunung-gunung yang istilahnya Instagramable ya, kayak Prau kayak gitu ya. Saya juga mengalami di Prau waktu itu. Gunung Prau di Wonosobo. Coba oke maneh ka ditu euy. Tahun berapa ya? 2018-an kalau nggak salah. Waktu itu pergi berdua sama temen orang Pasuruan ya. Dan pas di trek sih, itu juga karena kebetulan di trek itu kebetulan ada satu rombongan open trip yang terpisah dan ada pesertanya yang udah hipotermia sih itu masuknya. Oh ya, hipotermia itu salah satu gejala ya atau penyakit di kalau kalian yang beraktivitas di pendakian pasti tahu lah. Hipotermia itu kayak kedinginan gitu lah, kedinginan yang berlebih. Nah, waktu itu karena kasihan ya kan, ya tolonglah itu satu pendaki itu cowok ya kan. Saya tolong kasih pertolongan ya. Kemudian saya cari rombongannya, kebetulan ada 2 orang yang turun, satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, berawal dari situ sih. Udah kita tolong, udah kita evakuasi, kita bawa ke atas karena dia mau dibawa turun gak mau, ya udah kita evakuasi ke dalam tenda, udah semua berjalan seperti itu sampai turun, bahkan sampai lupa minta kenalan atau minta kontak WhatsApp-nya ya. Kemudian ketemu lagi ada di Instagram ya, dia nge-DM. Nah dari situlah kita mulai intens chat di DM, kemudian ya berlanjut lah sampai beberapa kali naik bareng ya. Tapi kemudian ya akhirnya kandas juga lah ya. Rungkadnya cek bahasa ieu nama. Rungkad. Eta kunaon teh bisa rungkad gitu? Ya karena mungkin kebetulan LDR juga karena si perempuan itu beda kota ya. Beda kota ya karena LDR itu jomblo yang dihaluskan lah. Bohong kalau LDR itu inilah berat, bukan rindu. Bohong si Dilan tuh. Oh, si Dilan ngebohong kena gitu. Nah, jadi
dari pengalaman tadi gitunya. Dan orangnya sempet sih Keo. Sempetnya ketika orang posisi ya galau gitu. Ternyata bermain ke alam itu salah satu anu emang bisa bikin refresh lah. Ya apapun itulah. Misalnya ada yang senang main game, jika itu bisa mengobati galau atau sakit hati ya silakan lakukan. Tapi nggak boleh kelebihan anak nogonya. Iya, apapun itu. Ya sama mendaki juga. Dan oh iya, satu lah, kalau mendaki juga jangan inilah, kita bukan sekedar persiapkan alat-alat gear atau yang harus bermerek seperti apa, tapi paling penting itu pengetahuan. Pengetahuan bagaimana cara bertahan hidup di alam, bagaimana adab etika kita, Di alam iya di gitunya. alam ketika mengunjungi sebuah tempat, karena istilahnya kita kan tamu. Betul. Kalau tamu kan tentu harus jagalah etika adab karena biasanya yang sering terjadi kecelakaan atau hilang di gunung atau apapun itu ya, itu biasanya keteledoran dari si pendaki itu karena mereka itu tidak menjaga adab salah satunya, etika ataupun kurangnya pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi tolonglah buat para pemula apalagi sekarang naik gunung kan lagi rame-ramenya ya kan? Ya biasa lah. Iya. Jadi cuma buat di posting di Iya, buat Instagram posting gitunya. atau kontennya. Ya silahkan itu, bebas karena setiap orang punya tujuan masing-masing lah mendaki. Tapi yang paling penting itu pengetahuannya dulu lah. Seperti itu. Bro. Nah, terkait pengetahuan, mungkin nanti Akeo akan share di video selanjutnya gitunya. Karena ini akan panjang tadi teh. Kalau misalkan satu persatu kita buka itu ini akan panjang. Yang pertama, yang kedua, rekan-rekan penonton tidak akan penasaran. Sabar. Nah, tadi teh setelah berbagai hal mungkinnya yang Ya. dialami gitunya. Naon sih hal nu paling bisa membuat senang gitu? Dalam artian kayak oh orang naik gunung ieu teh senang senangna kumahanya ngegambarkeun teh menemukan misalkan aya babaturan atau gini lah pertanyaan anak ketika babaturan nu kumaha sih anu bikin naik gunung itu happy enjoy lah karena kalau misalkan senang atau tidak senang orang yakin itu mah dina diri pribadinya Iya, relatif iya. dan levelnya juga beda-bedanya. Nah iya mah salah satu contoh lah teman nu kumaha sih atau kita harus seperti apa sih ketika naik gunung karena kan mau mungkin sorangan. Ya, bisa saja sih sendiri. Ya kan ada istilahnya solo hiking ya kan. Tapi itu biasanya dengan pendaki-pendaki yang sudah pro ya kan. Yang sudah berpengalaman lah kalau solo hiking. Ya untuk teman yang seperti apa itu tergantung kitanya sih. Ya pastilah yang satu frekuensi atau yang saling istilahnya. Saling itu maksudnya ya bukan berarti Bahu membahu lah ya gitunya. bahu membahu dan satu lagi bisa menurunkan egonya masing-masing. Karena itu paling penting di gunung itu. Nah terkait ego ada nu ngomong kieu keunya cenah karakter orang itu bakal katingali lamun manehna keur naik gunung. Nah salah satu contohnya kumaha sih misalkan orang kan ayeuna keur ketika di darat emang gunung ge darat maksudnya di luar gunung lah kita seolah care ke babaturan gitunya atau di luar gunung kita seolah benci ke seseorang tapi cenah mah ketika di gunung itu bisa katingali gitu karakter teh itu kumaha sih cara ningalina. Ya itu sih dari sikap ya. Sikap misalnya ya kan. Sama teman kalau yang egois misalnya kita naik gunung berlima. Dan satu orang itu pengen sampai puncak terus melupakan teman-teman yang di bawah yang sudah kecapean lah atau karena pengen istirahat atau apa ya. Nah, dari sikap mereka itu kita bisa melihat teman itu sifatnya itu seperti apa. Jadi yang disebut sifat asli seseorang bisa ketahuan di gunung itu ya seperti itu. Ya karena kita melihat kalau di darat ya kan katanya bukan di darat ya Di luar gunung lah. ya bukan di gunung itu kan kebanyakan sih ya maaf ya munafik itu ya kan soker atau apa Betul. kalau di gunung itu bakal benar-benar kelihatan teman yang egois lah yang ingin menang sendiri atau gimana bisa dilihat aja dari sifatnya bahkan dari awal pendakian pun bisa terlihat bagaimana sifat teman itu teman sependakian kita itu.
gak mau capek ya, namanya juga naik gunung, udah tahu capek ya nikmati lah seperti itu ya. Nah, tadi kan peralatan, terus sekarang dari segi makanan yang pas, yang pantas itu dibawa ke gunung teh naon gitu sih. Ya yang pantas dimakan lah, masa makan kayu ya kan di gunung. Ya kan sekarang banyak makanan cepat saji lah Ya, gitu. ya nggak apa-apa sih, tapi jangan terlalu banyak juga makanan cepat saji, karena kalau saya pribadi ya lebih menitik beratkan ke karbohidrat ya, untuk tenaga, untuk energi. Ya, saya biasa bawa nasi ya, bawa beras, dan saya makan itu ketika pagi hari untuk sarapan, ketika mau mulai nanjak ataupun ketika mau summit atau mau turun. Biasanya ketika di trek saya itu paling ya cemilan lah, biskuit ataupun yang manis-manis seperti itu, tapi bukan janji ya yang manis ya. Ya seperti janji Ya janji dia segala mau gitunya. nunggu, tapi ya duluan lah Wah, nikah. what the fuck. Rungkad deui wae. Ya biskuit ataupun mau ngopi dulu bisa. Kalau saya sih sebat 2 batang ya, seperti itu kalau break ya. Ngatur napas itu sama rokok. Jangan ditiru ya itu. Aduh, beda-beda itu, bahaya itu. Ya paling ya seperti itu ya, makanan ringan lah untuk di trek, karena kita juga memikirkan estimasi waktu. Estimasi waktu untuk sampai ke area camp. Karena misalnya takut keburu gelap di trek karena tidak persiapan, tidak bawa headlamp ataupun senter. Makanya itu pentingnya prepare sebelum nanjak itu seperti apa ya, itulah. Jadi kita jangan sampai ada barang yang nggak kebawa ke gunung, karena itu bisa fatal loh ya, karena kemalaman di trek, nggak bawa headlamp, nggak bawa senter itu, aduh bahaya juga. Jarak pandang semakin dekat, aduh janganlah. Kalau saya sih tidak menganjurkan ya untuk trek malam, karena saya sendiri sih kebiasaan ketika sudah sampai batas waktu ya, mau peralihan waktu sampai maghrib lah, mungkin sampai jam 5 saya udah break dimanapun, meskipun di trek kita cari area camp aja, karena saya nggak mau ambil resiko untuk trek gelap ya. Jadi Dipikirkan juga estimasi waktunya juga ya. jadi ketika kita naik gunung kita juga ingat bahwa kita akan pulang gitu Nah nya. itu ya kan, tujuan mendaki itu bukan puncak. Bagi saya itu puncak itu bonus. Tujuan saya mendaki itu untuk kembali pulang ya, untuk turun lagi seperti itu. Walaupun pas pulang tuh belum ada pamajikan nu ngadagoan gitu. Tapi seenggaknya udah agak fresh lah pikiran lah. Dan ini tadi kalau rekan-rekan pengen tahu apa yang saya tanyakan, mungkin akan saya tanyakan lagi nya. Mudah-mudahan videonya tidak hilang seperti tadi. Ini kejadian dan ini nyata. Tidak hanya saya dan Akeu di sini, ada juga rekan saya, kru itu tiba-tiba dia itu nggak tahu kenapa tiba-tiba. Padahal ngerekod ya, ngerekam. Padahal dia standby, tapi tiba-tiba ketika kita ngomong dia kayak yang dibius seperti itu, tiba-tiba kok jadi lenyap lah gitu. Setelah ditanya ternyata, oh, oke. Tapi ini seru pertanyaan Nana. Hal nu paling mistis itu apa sih? Tapi jangan seperti tadilah dipulgarkan. Saya takut videonya hilang lagi karena kan jujur ketika orang ngetek yang kedua sieun aya merinding aya, tapi saya minta izin gitu nya ke Punten nu kasebut. punten anu kasebut. Mungkin tadi agak kesebut terlalu vulgar mungkinnya soal tentang pertanyaan iya, tapi rekan-rekan kan perlu tahu karena ini penting gitu. Cuman nggak usah seperti tadi gitulah. Walaupun ini saya udah tahu ya gitu jawabannya seperti apa, tapi nu tadi kan vulgar. Ini lebih dihaluskan lagi lah mungkin jawabanana karena biar nggak hilang lagi videona. Hal-hal termistis gitu apa? Ya paling ya seperti gangguan-gangguan di trek, ya, gangguan di luar nalar, ataupun ya suara, bahkan ya ada lah bentuk sosoknya, bahkan ada terdokumentasi di sebuah foto, ada di salah satu gunung ya, seperti itu. Banyak sih ya kan, saya juga menghargai lah, itu tempat mereka. Tapi orang asli ketika tadi salah satu foto sebuah gunung nyampurannya ke orang di potong langsung meriang gitu. Oh tolong kru coba dicek videonya apalah menghilang lagi. Mungkin karena tadi tersebut nama gunungnya Iya. dan tadi udah jelasnya tempat nanti di Anu gitunya.
Jadi foto seperti gimana tah? Tolong kru dipantau. Ya, ya foto. Jadi waktu itu saya sedang summit. Summit itu perjalanan menuju ke puncak ya, ke puncak gunung. Karena biasanya area camp itu jarang di puncaknya. Tapi di beberapa gunung juga ada yang area camp itu di puncak. Jadi nggak perlu summit. Ketika sedang summit, kita itu berangkat berenam dan di tengah perjalanan kita break dulu atur napas karena badai kabut. Kemudian ya teman iseng foto-foto, ya udah kita foto. Ketika udah turun bahkan udah sampai ke rumah, temen ngirim foto lah. Loh kok ini siapa? Nambah kok. Padahal ketika itu cuma rombongan kita yang summit yang ke atas, nggak ada rombongan lain. Ya bingung juga, ya udahlah mungkin nih yang di sana lah pengen eksis ataupun kita nggak kulonuun lah, nggak punten lah. Ya maaf aja waktu itu. Ya sosoknya ya biasa lah seperti manusia seperti itu. Padahal kita sadar nggak ada siapa-siapa di situ, cuma rombongan kita berenam. Tapi nambah gitu kan ya. Nambah. Nah, orang nggak akan nanya seperti tadi sih, karena emang ya cukup takut. Kru masih aman kru? Oh masih aman. Ternyata kru saya masih berlari-lari gitu, nggak seperti tadi. Tiba-tiba saja menghilang krunya, nggak tahu kenapa. Mohon maaf ya yang kesebut. Jadi mungkin selain itu tadi kan foto bertambah. Ada yang lain nggak selain foto bertambah atau apa? Ya paling gangguan suara ataupun ya gangguan seperti ya carrier jadi berat, menambah beratnya ataupun ya gangguan seperti di tenda. Ya tapi bukan gangguan seperti itu aja. Pernah suatu kejadian juga di salah satu gunung ya ketika sholat maghrib, waktu itu hujan ya kan. Hujan kita sholat dalam tenda, sholat maghrib itu ketika baca surat Fatihah waladolin kedengaran di luar ada yang ngucapin amin rame kayak di masjid. Wow. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ada itu. Ketika kita tanya ke tenda yang dekat yang sebelah nggak ada. Ya udah sampai itu. Oh, bahkan tiap bicara itu saya selalu merinding. Yes. Ya Dan nggak. ini Jadi maksudnya bukan hal negatif aja, hal positif juga ada. Jadi tergantung kitanya. Yang terpenting etika sih ketika kita bertamu ya. Itu dan penting sih. ini realnya rekan-rekan bisa ningali orang pakai baju seperti ini muringkak. Ya jangan aneh lah kalau ada kejadian seperti itu. Jadi tadi foto Iya. terus tadi kan foto tiba-tiba ngilang gitunya. Setelah dibawa ke rumah fotonya hilang. Iya, ada yang seperti itu. Terus Ya, foto yang bertambah. iya, Terus ketika sholat banyak yang mengamini. iya. Itu hal di luar nalar sih. Ya tapi kita juga sudah tahu ya kan itu tempatnya. Ya kita cuma etika, adab ya paling kita sebagai manusia ya punten-punten aja ya saling aja. Selama kita nggak saling usik, nggak saling ganggu. Makanya itu terpenting etika ketika ke gunung itu harus dijaga etika adab. Ya seperti itu. Nah, tadi kan kalau digital berartinya itu makanya barang elektronik lah ketika dipoto terus tiba-tiba hilang berarti orang tadi sempat bukan nggak percaya gitu tapi orang kan penasaran mana sih orang yang ningali gitunya. Ternyata yang kita alami juga saya berulang kali iya video tiba-tiba hilang gitu. Saya juga masih bertanya-tanya. Saya nggak bakal jauh lebih dalam tapi ya hal yang baru tadi tidak disebutkan gitu. Tadi mah yang disebutkan hanya gangguan-gangguan dan lain-lain dan ini baru ternyata tidak hanya hal negatif Iya gitu ya yang mengganggu dilakukan. seperti itu. Tapi hal positif juga adalah karena kan kita lagi sholatnya ibadah Iya, gitu iya. nya. Nah, pernah tuh aya nu sampai kabawa ke rumah. Ah, iya. Seperti apa? Dan orang mau nanya bentuk atau apa cuma hal aneh yang dialami ketika pulang. Ada sih. Tapi itu ya berdasarkan cerita temen satu rombongan ketika ke salah satu gunung. Pas nyampe ke sini tetap merasa berat katanya. Kok berat sampai bahkan dia udah sehari mimpi dia. Katanya mimpi dipegang kakinya, dibalikin nanti tadi gitu-gitu. Ku jelema ngan teuing saha. Eta malam pertama. Terus malam kedua mimpi kitu deui. Wow. Terus ya dibawalah kanu bisa ditanyakan efeknya milu cenah.
resepen. Wow, muringkak deui Aya. pemirsa. Lumayannya iya Ayo banyak sih. Bahkan ya kan partner pendakian saya indigo lah ya, 2 orang ikut ada salah satu. Bahkan kayak orang-orang seperti itu sih kayak udah berteman lah biasa. Dibawa sama dia. Katanya bukan dipindahin ya. Dia taruh bukan di gunung, dia ke salah satu tempat ditaruh lah. Nggak dibalikin ke gunung, maksudnya nggak disuruh pulang. Dibawa dulu kemudian ditinggal katanya. maksudnya dibawa terus ditinggal kok mak? Iya, jadi si ya kan teman saya kan karena indigo bisa berkomunikasi atau apa, yang ngobrol katanya ikut dia bawa lah dari gunung itu ikut. Nah nyampe satu tempat dia tinggalin yang ikut itu di satu tempat, dianya balik ke rumah, nggak disuruh pulang ke gunung itu yang ikutnya, Oh, jadi dibawa dulu. karena mungkin dia bisa berkomunikasi. Iya karena bisa berkomunikasi seperti itu. Ada juga teman sama juga itu satu pendakian. Emang ya agak-agak horor tapi kumaha gitu kan ya biar kontennya seru gitu. Ya kita tadi telah minta maaf apabila ada yang kesebut dan tolonglah jangan hilangkan video saya. Dari tadi kita capek udah ngomong gitu nya. Hilangkan dia aja dari Hilangkan kenangan. dia aja dari ingatanku gitu nya. Ai kenangan mah kan nggak bisa dihilangkan Yalah. kecuali genangan air itu bisa dihilangkan. Ai kenangan mah oh itu mah mau bisa. Orang jadi pohon direk nanya naonnya tadi teh. Oh iya, tadi kan ada yang sempat sampai ke bawah gitu. Ya. Solusi nak ketika ke bawah apa sih yang harus dilakukan? Ya jika bisa sendiri ya bisalah tentu dengan amalan sendiri, ataupun ya ketika tidak ya carilah orang yang bisa dengan hal seperti itu, jadi obati atau seperti apa bisa kok. Nah tadi kan ada yang sampai ke bawah ke rumah atau ada apalah. Kebetulan kan itu masih satu timnya, satu grup lah, satu rombongan. Ada hal yang aneh tuh yang dia lakukan Iya, sampai dia bisa ngilu gitu. iya, ya kembali lagi karena sebab akibat lah. Ya etika itu, adab itu, ya kan. Ketika di gunung adab perlu dijaga itu ya begitulah. Karena pasti ada timbal baliknya. Ya waktu itu ya karena kita juga terlalu rame ataupun ya etika yang kurang dijaga, mungkin yang di sana tidak berkenan, makanya mungkin untuk mengingatkan lah mereka itu jangan seperti itu. Ya etika itu menurut saya paling penting di gunung, jaga itu. Tapi etika itu tidak hanya di gunung sih. Iya, Soalnya kita mengalami gitu Iya, iya. tiba-tiba video hilang berulang kali saya ya bilang mohon karena maaf lah. jujur dari awal sih nggak masuk akal gitunya dan sekarang ini kamera masih nyala loh gitunya tapi video hilang mudah-mudahan sekarang tidak hilang lagi gitu. Berarti poinnya rekan-rekan yang mau mendaki selain rekan-rekan menyiapkan fisik, mental dan lain-lain. Pengetahuan itu lebih utama. Etika. Karenanya seperti yang dibahas di video yang hilang gitu tadi, saya sempat bertanya gitu hal-hal nukumaha. Jadi termasuk warna ge ngaruh Iya, gitu iya. Ya, itu hargai setiap kearifan lokal yang ada di tempat yang kita tuju, itu paling penting ya. Itu aduh, jangan coba-cobalah melanggar ataupun ini. Tapi silakan ya kalau siap terima resikonya silakan, terserah. Cuman ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya mending kita ikutilah. Karena tiap tempat pasti ada aturan yang tidak tertulisnya. Seperti itu. Jadi wajib bertanya pokoknya Iya. nggak ada alasan apapun biar rekan-rekan selamat tadi teh kita naik gunung itu jangan lupa kita akan pulang. Jadi Tujuannya itu kita pulang kembali. itu. Nah selanjutnya kita lewat dulu ke situ karena lumayan Skip. dan orang ge asa lumayan yang meringkak gitu nya. Kopi jadi pahit ya. Oh memang pahitnya. Kopi emang pahit gitu. Wow. Jika kenyataan mana hirup. Wah, ini nggak usah didengarnya karena setiap orang itu mempunyai kehidupan sisi pahitnya. Tadi lewat untuk hal itu karena cukup. Nah, jangan lah. Udah stop. Tapi kalau videonya ada seru lah. Gitu. Mudah-mudahan bisa dibalikin sih. Tolong balikin. Tolong balikin. Balikin dia. Tapi ya dia mah mau bisa dibalikin kayak. Dan ngomong-ngomong sih dia gitu ya. Jadi kita pernah
mencintai atau ya wanita yang sama gitu. Aduh, aduh. Nya si dia teh ya gitu kayaknya pada waktu itu. Ternyata apa maneh kabarna ayeuna kumaha? Kumaha, kumaha. Geus boga anak deui keo. Aduh, tak update euy. Aduh. Kemarin teh baru lahiran gitu. Nya kita ucapkan selamat. Iya. Selamat ya. Selamat bertambah gitu nya hasil PSBB Ya, semoga anakmu tak mirip aku. Ya selamat buat ibu dia lah sekarang Iya. udah jadi ibu-ibu gitu nya Iya, ibu-ibu kecuali lah. orang-orangnya nu can kararawin gitu. Ari kawin mah geus meureun. Wah. Makanya wae. Jadi selamat mudah-mudahan menjadi anak yang soleh atau solehahnya karena saya sendiri belum tahu itu anaknya istri atau cowok gitunya. Yang penting pokoknya Sing sehat si lah. sehat lah si dia pokoknya harus nonton ini gitunya karena non iya ada ucapan buat dia gitunya dibalik kehororan gitu ternyata yang lebih horor Itu juga horor ya. itu lebih horor gitu. Kita doakan ibunya sehat anaknya sehat gitu bapaknya gimana pak? Mau sehat lah. Oh, bapaknya juga sehat Biar ada yang menafkahi. karena kalau udah tidak ada yang menafkahi Aduh. Itu arek sih kemana? insya Allah. Tapi ya jika rindu nomorku masih yang dulu. Oh gitu orang masih WA-an sih waduh. aman Saya karena nggak ada silaturahmi kontaknya. itu menyangkan rezeki. Oh, ya nantilah di belakang minta WA-nya. Nah, eta udahlah yang penting selamatnya buat ieu. Nah, tadi teh orang geus nanyakeun biaya acan ya? Acan ya? Udah sih. Udah nih video doang gitu. Heeh. Nah, ke gunung itu kita kan ada yang bilang bahwa ke gunung itu hobi yang mahal. Tapi ada juga yang bilang lamun maneh teu boga duit atau boga duit saeutik ka gunung we karena di gunung mah warung gitu. Iya. Sabaraha tah kira-kira? Ya disebut mahalnya bisa mahal, disebut murah ya bisa murah, tergantung si orang itunya lah dengan kemampuan finansial masing-masing itu. Ya kalau saya pribadi sih saya perhitungkan sebelum mendaki itu perhitungkan dulu jika dengan transport umum misalnya saya ongkos itu berapa pulang pergi sampai ke base camp itu berapa ongkosnya, kemudian si maksi berapa, baru kemudian hitung untuk logistik. Nah, ketika semua sudah kita kalkulasi, baru kita berangkat. Nah, jika dengan kendaraan pribadi tentulah bisa lebih murah karena ya paling kita modal bensin atau ya itu aja sih. Ya tergantung gunung mana yang akan kita daki karena setiap gunung si maksinya beda, jaraknya beda, ya otomatis menggunakan ongkos ya seperti itu. Nah, si maksi teh naon sih? Ya si maksi itu kayak tiket lah atau ya kasarnya itu tiket izin masuk. Izin masuk ke wilayah gunung itu ya kan karena itu untuk daftar jadi ketika si maksi daftar itu nama kita dicatat untuk ya takutnya terjadi Oh, bisi leungit gitu nya. ya ada hal yang tidak diinginkan ya bisa tercatat terdata lah. Oh, jadi banyaknya rekan-rekan yang mungkin belum tahu gitunya makanya tonton Ya video istilah gunung Iya. gitunya. Terus apa saja sih gitu, nggak perlu malu atau apa gitunya. Si pengendaki, orang kan sok ningali pada waktu itu kita pernah ke sana juga kan ya. Aya komunitas gini. Nah, komunitas itu berdasarkan apa? Karena kalau misalkan orangnya jeung ente gitu. Dari dulu kita sama-sama fans klubnya. Nah, Tim lokal mungkin kita sama-sama sebagai pendukungnya, tapi untuk tim yang interlokal atau luar kita selalu berseberangan. Saya Inter Milan, dia AC Milan gitunya. Forza. Tapi nu juara kamari Inter walaupun ayeuna pemainnya geus dijual sih orang rada sedih gitunya. Teuing kunaon Inter teh. Tapi cukuplah kita bahas AC Milan dan Inter Milan. Intina nah ini buat si fans club ya. Fans club kan ayeuna sok aya geuning. Wah, urang ieu nepi ka paseana gitunya. Ya ngebahas di luar materi teu naon lah, tapi ini buat rekan-rekan juga. Saya dan Akeo dari dulu selalu bertengkar atau pasea, tapi pasea itu hanya 90 menit ketika tim itu bertanding. Ya, wajar lah ceng-cengan malah. Tapi setelah di luar itu kita ngopi bareng deui nya. Jadi poinnya apa? Ya rekan-rekan, misalkan Anda itu pendukung AC Milan, saya itu pendukung Inter Milan gitunya. Teu kudu nepi ka ribut, teu kudu nepi ka pasea. Kenapa? Karena ketika saya pasea jeung Akeo pun
Inter jeung AC Milan mau apa? Dan kalaupun saya menang ya lawan akeu, naon hadiahna? Enggak ada gitu. Jadi fanatik boleh gitunya. Iya. Tapi nu penting mah itu hanya 90 menit. Jangan Contoh buta. baheula kan aya kejadian Cristiano Ronaldo lah ketika Inggris melawan Portugal. Pada waktu itu Ronaldo masih di MU-nya jeung Rooney. Itu ketika membela negaranya itu parasea. Bahkan si Rooney nepi ka di kartu merah gitunya baheula teh gara-gara provokasi si Ronaldo. Di lapang mereka hampir mau baku hantam. Iya. Saling ngabacot gitunya. Tapi setelah 90 menit itu selesai, mereka nge-posting di media sosial akur gitunya. Bahkan dia satu tim dulu waktu zaman di MU. Jadi poinnya rekan-rekan nggak perlulah sampai mati-matian nanaonan gitunya. Apalagi masyarakat kita kan sepak bolana geuning UEL rame. Iya, berkaitan dengan fans club ini, saya di dunia pendakian ya jujur aja teman-teman saya itu ya karena saya orang Sunda otomatis bobotoh lah. Kebanyakan itu dari Jakarta, dari Malang yang dalam tanda kutip ya kan berseberangan, tapi ketika di gunung bahkan saya sering ke gunung daerah Jawa yang wilayahnya ini aman-aman aja alhamdulillah, bahkan kita berteman. Ya paling ketika pertandingan ya ceng-cengan aja, wajar lah saling ledek. Cuman habis itu kita ngopi bareng lah, nanjak bareng lagi. Ya jangan buta lah kalau fanatik ya. Seperti itu. Nah tadi kelewat keo. Tadi teh orang nanya biaya gitu. Kisaran sabaraha lah standarna lah. Walaupun tiap gunung pasti beda. Orang Iya, yakin. tergantung jarak gunung mana yang akan didaki ya. Ya paling ya untuk misalnya gunung yang Lokal di orang. ya maksudnya lokal yang tidak keluar, maksudnya dalam provinsi itu di kisaran 1 juta sih udah cukup ya untuk misalnya untuk sendiri ya, untuk diri sendiri misalnya udah cukup sih. Itu udah wah, udah mewah banget. Kalau saya sih biasa ya karena budget yang terbatas untuk kebutuhan yang lain, saya sih suka ngepasin. Ya makanya diperhitungkan dari awal saya dari biaya transport dan yang lain-lain itu udah dihitungkan ya karena ada kebutuhan yang lain. Berarti 1 juta mewah. Nah Mewah. budget minimal. Mungkin ya untuk yang dekat-dekat ya 500 juga sih udah cukup ya. Kalau maksudnya perlengkapan gearnya, peralatannya punya sendiri, tidak perlu sewa ataupun pinjem ya kan. Itu udah cukup sih 500 udah mewah ya untuk sendiri. Oh jadi untuk di budget 500 itu ketika rekan-rekan mempunyai peralatan. Iya, Kalau tidak punya rekan-rekan otomatis harus sewa kan? sewa lah. Ya Nah, untuk sewa. 1 juta lah. Oke, berarti kisaran 1 juta lah. Karena ya kan ketika mendaki itu logistik itu bukan dari satu orang ya kan. Misalnya kita satu tim satu kelompok ada 5 orang ya saling kita itu pasti selalu bawa jadi nggak terlalu banyak keluar biaya untuk logistik ya untuk sewa alat kita bisa patungan lah. Nah tadi komunitas. Komunitas tuh ditilai dari sisi apa sih selain dari misalkan ayeuna kan pendakian oke banyak Iya ya. ya. Pendakian teh jadi salah satu yang bisa dikomersilkan. Salah satunya mungkin dari endorse lah. Iya. Endorse dari brand-brand terkenal seperti yang dipakai gitunya. Nah selain dari brand itu dari apa? Iya. Dari komunitas itu. Kalau Untuk klasifikasi komunitas itu banyak ya. Ya salah satunya itu yang tadi misalnya komunitas brand banyak. Misalnya dari brand lokal, brand luar itu ada sekarang di kita. Kemudian ada lagi komunitas misalnya komunitas menurut apa bidang pekerjaan ada seperti buruh itu ada komunitas pendaki buruh ada. Kemudian ada pendaki gondrong karena rambutnya panjang-panjang itu ada. Banyak sih untuk klasifikasi itu. Bahkan ya ada juga pendaki ultralight namanya. Maksudnya itu ultralight itu bukan pendaki seperti saya yang konvensional yang bawa kulkas, gendong kulkas bawa carrier gede. Jadi kulkas dibawa. dibawa biar dingin lah. Komunitas ultralight itu pendaki yang biasanya cuma tektok doang. Jadi tektok itu istilah di pendakian itu naik langsung turun lagi, nggak ngecamp. Mereka biasanya cuma bawa playseat. Playseat itu kayak jas hujan untuk mereka berteduh jika hujan ataupun panas dan nggak bawa carrier gede. Mereka itu cuma bawa daypack, tas yang kecil. Paling ya baju salin cuma sama logistik nggak terlalu bawa barang banyak seperti itu. Itu komunitas ultralight. Biasanya itu sih
komunitas itu orang-orangnya yang udah pro ya, yang udah malah melintang di dunia pendakian lah, ya seperti itu. Banyak sih untuk komunitas, tapi sama sih tujuannya ya mungkin mencari ketenangan ataupun ada tujuan lain, ataupun endorsement itu ya. Nah tadi kan ada salah satu komunitas pendaki gunung teh nu garondrong gitu. Ente kan gondrong nate asup. Wah, iya mah ada iya efek pandemi iya mah, efek di PHK galau. Seumur hirup hayang gondrong gitu. Ke STM tuh bisa gondrong botak gitu. Oh jadi oh Balas, ya balas dendam. balas dendam katanya. Seperti kru saya karena katanya sealumni gitunya. Berarti Ada bara jurusan rotak lah. gitunya. Tuyul, tepayul ke AWW bawa lama. Karena di STM mungkin laki KB gitu. Lagi KB. Tapi ayam meureun awewe naginya. Ah iya. Ya sudahlah jangan bahas awewe karena bisa kita tambah sakit lah. Karena orang apa mana jomblo. Udih. Seru gitu. Kata siapa? Ya jomblo di medsos. Ya jadi intinya si pendaki teh nggak sesimpel yang kita Iyalah. bayangkan lah ya. Jadi banyak yang harus kita persiapkan. Siapkan, pertimbangkan juga. Nah iya mungkin pertanyaan terakhir lah karena yang tadi sih seru tapi ke orang mau ditanyakan takut videonya hilang lagi. Kru orang masih aman lah kalau sekarang. Sebenarnya jadi pendaki ngehasilkan duit tuh sih. Nah kalau ngehasilkan duit di luar endorse karena kan yang di endorse mah otomatis kan para artis lah ya. Ay orang-orang nu kieu mah Tergantung follower. ya itu kan kalau di endorse tergantung follower bener sih gitunya. Cuman bagi orang-orang lah gitunya yang nu standar kieu lah. Bisa sih menghasilkan lah. Seperti yang saya lakukan sekarang. Ya jujur lah nggak munafik, semua orang juga butuh duit. Meskipun ya kebanyakan pendaki di captionnya itu so idealis lah. Padahal bohong. Yang saya rasakan ya idealis juga harus digeser ketika ingin ideal. Bisa lah untuk menghasilkan ya nominal lah, uang lah ya. Ya misalnya bisa jadi porter atau tour guide. Ataupun bisa jadi dokumenter ya seperti videografer atau fotografer ketika kita membuka trip ataupun ada orang yang membutuhkan dokumenter yang saya lakukan sekarang seperti itu. Sekarang saya ke gunung bukan hanya untuk ya kesenangan pribadi, tapi juga ya kita Kebutuhan menurutnya. iya itu kebutuhan lah. Ya kan ada juga yang harus dipenuhi. Ya saya sekarang alhamdulillah lah selain apa bisa jalan-jalan gratis, hobi dibayar orang juga menghasilkan uang. Nah ya apa karena sudah melalui proses juga lah. Jadi jangan cuma sekedar senang-senang. Bisa lah dengan menghasilkan uang juga. Jadi rekan-rekan juga nggak ngelihat oh ngenanya bisa seperti itu. Itu proses yang sangat panjang. Panjang itu. Karena inget orang dulu teh 2018 nya untuk salahnya kita mendaki teh dan akhirnya belum menjadi seperti ini gitunya. Amun dina Mobile Legends mah masih kena noob lah baheula mah. Mun ayeuna geus jadi pro player. Kapal tuh main game online euy. Jadi gitu. Tadi orang nyebut pertanyaan terakhir tanya. Tapi sebenarnya lain terakhir sih, aya nu rek ditanyakeun deui, cuman orang ieu poho gitu, rek nanyakeun naon karena oke lah tadi Ya, sempat ada sesuatu hal lah. ada sesuatu hal gitunya. Dan kita mohon maaf kepada yang tadi disebut yang videonya sampai hilang gitunya. Tadi kan ke gunung bisa menghasilkan gitu cenanya dan lain-lain. Jadi poinnya merenya rekan-rekan itu harus tahulah pengetahuan melalui utama gitunya. Nah sebelum di close videona karena sebenarnya nu tadi kalau nggak hilang ya video edannya seru dan lumayan panjang cuman setelah hilang jadi agak horor ya udahlah mungkin kita bahas di video selanjutnya gitunya yang ini mah kita mungkin akan numpang heula gitunya Sajen heula. ya kita akan tadi etikanya dan mungkin tadi kita tidak beretika punten gitu. gitu. Yang menggemeren closing statement buat rekan-rekan ya yang pemula atau misalkan yang belum atau yang mau atau yang baru naik gunung gitu kayak bisa di-share seperti apa gitu. Ya mungkin ya sebelum mendaki itu paling penting itu pikirkan dulu terus persiapkan apa yang harus dibawa. Bukan hanya tentang peralatan, bukan peralatan yang mahal ataupun bermerek, tapi juga pengetahuan. Peralatan sangat penting karena itu menunjang kenyamanan dan keselamatan ketika di gunung.
pengetahuan lebih penting. Karena pengetahuan itu di gunung, pengetahuan survival ya, hidup di alam. Gimana kita mencintai alam, kita menjaga alam itu harus bisa. Dan etika itu termasuk ke pengetahuan. Padahal itu gampang sih. Sekarang sudah zaman udah canggih lah, kita bisa di googling lah untuk pengetahuan seperti apa di gunung. Kalau saya sih dulu ikut pelatihan dari semenjak sekolah juga ikut eskul pecinta alam. Pecinta alam, ya. Iya, udah digodok dari pengetahuan seperti itu sampai ke komunitas. Nah, itu pengetahuan itu paling penting. Bahaya jika kita nol besar dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan bingung ketika di gunung itu harus seperti apa, itu penting juga. Dan ya ke gunung juga jangan cuma untuk eksistensi juga, tapi harus ada edukasi ataupun hal yang didapatkan ketika kita mendaki ya, seperti itu Nah, paling. termasuk buang sampah gitu ya. Ya, aduh itu ya penting juga ya. Buang sampah itu, aduh saya seringlah menemukan beberapa gunung yang sampahnya masih berserakan. Jadi tolong para pendaki ya untuk jangan buang sampah ya kan, apalagi sampah-sampah plastik ataupun tisu basah. Waduh itu sulit terurai. Jadi mungkin akan Kesadarannya tolong ditingkatkan lah. merusak gitunya, merusak alam, termasuk Iya. mungkin bagi para bukan penunggu sih, bagi yang Iya ya penghuni di situ. penghuni di situ juga akan merasa Terganggu, iya. terganggu gitu. Iya, logikanya kalian bertamu, kalian buang sampah di rumah orang, yang punya rumah kan tuan rumah tentu pasti marah lah ataupun gak enak ya kan. Berarti kembali lagi halnya lindungi alam kita. Ketika kita melindungi alam, niscaya alam akan melindungi kita. Iya. Wes, adanya aing bisa. Aduh. Jadi intinya seperti itunya rekan-rekan. Mudah-mudahan obrolan ya yang seperti ini ada manfaatnya, tapi orang yakin ada manfaatnya karena apa? Orang yang beberapa tahun ke belakang mungkinnya dengan Akeo, ternyata saya sangat kaget lah gitunya ngelihat sekarang tingkatan anak gitunya, lamun dulu mah meureun kelas 1 pengetahuan lagi. Dan ya, dan di video selanjutnya nanti rekan-rekan juga kita akan undang lagi Akeo terkait apa sih yang harus lebih detail, karena tadi kita tidak lebih detailnya, Cuma dasar. cuma dasar saja. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin naik gunung jangan lupa subscribe juga channel saya, karena nanti Akeo akan membagikan ilmu dan pengalamannya gitunya. pengalaman yang lain gitu, lah. ada manfaatnya gitu. Terkecuali meureun pengalaman bercinta gitunya. Sarua pernah kandas gitunya. Dadas. Dadas. Oke. Terima kasih dan lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih Keo. Lanjut besok. Siap.